Lo tahu kan, kalau tiap hari banyak informasi yang bermunculan, dan biasanya informasi ini datang dari sosial media. Ya, memang sosial media tuh gudangnya informasi. Dengan banyaknya informasi, lo pasti ngalamin dapat berita yang hoax. Nah, maka dari itu, lo harus memfilter banyaknya informasi lagi supaya lo bisa mendapatkan sumber yang terpercaya. Gimana sih cara memfilternya? Lo harus punya skill berpikir kritis, karena ini akan menjadi penting. Dan skill ini bisa lo gunain di kantor atau di sekolah. Skill ini juga bisa mengembangkan lo demi kesuksesan di masa depan. Oke, kalau mau lebih paham lagi, jangan lo skip video ini agar mendapatkan informasi yang full dan gak setengah-setengah. Oke, lanjut. Disclaimer dulu ya. Berpikir kritis bukan tentang terus-menerus hal yang negatif atau kritis terhadap segala sesuatu. Tapi ini tentang objektif dan memiliki mindset yang terbuka serta rasa kepo yang tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, lo berarti menganalisis masalah berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan valid, dan tidak omong kosong. Secara keseluruhan, untuk membangun pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan dari tempat membangun pemahaman ini, lo bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, critical thinking atau berpikir kritis yang berarti lo itu menyimpulkan bahwa lo bakal mempertimbangkan secara cermat dalam mengambil informasi. Oke, setelah lo tahu berpikir kritis itu apa, kalau begitu, di sini gue bakal memberikan cara mengembangkan berpikir kritis. Yang lo harus lakukan pertama adalah periksa informasi terbaru dengan baik-baik. Baik itu dari sosial media, artikel, bahkan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan lo. Contoh, kalau lo dapat potongan video dari TikTok, lo bisa cari tahu lagi apakah video itu memang benar seperti itu atau tidak. Dengan rasa kepo kayak gini, lo jadi tahu informasi yang valid. Karena gue sendiri pun ngelakuin hal yang seperti itu, supaya gue juga gak ketipu. Jadi cobalah tingkatin rasa kekepoan lo itu. Jangan asal terima begitu saja. Yang kedua, coba lo lihat informasi itu berasal dari mana. Apakah sumbernya bisa dipercaya? Dan apa motivasi dia menyebarkan informasi itu? Misalnya, sekarang ini kan banyak orang yang berjualan atau mempromosikannya lewat video-video online. Nah, coba lo lihat hasil reviewnya dan rating dari produk yang dia jual. Dan hati-hati untuk produk yang bikin perubahannya secara drastis dalam waktu singkat. Dan itu harus dipertimbangkan lagi. So, jangan asal beli ya, tapi dipikirkan baik-baik dulu. Ketiga, coba berlatih mendengarkan secara aktif. Dengarkan baik-baik apa yang orang lain katakan pada lo. Cobalah untuk membangun gambaran yang jelas tentang perspektif mereka. Di sini, lo punya rasa empati itu sangat berguna. Karena lo jadi bisa tahu apa yang orang lain rasakan dan lo paham apa yang mungkin mereka inginkan. Cobalah untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Ingat, berpikir kritis adalah tentang cara pikiran terbuka. Keempat, lo bisa mengumpulkan informasi atau sumber tambahan yang bisa bantu lo. Ya, kalau lo melihat adanya kesenjangan dalam data atau informasi, cobalah lo lakukan riset terlebih dahulu. Atau lo bisa ngajuin pertanyaan secara terbuka. Coba lo gunakan pertanyaan yang menggunakan kata mengapa dan bagaimana. Dengan kata seperti ini, nantinya lo bisa menanyakan banyak hal. Kalau lo nggak percaya, coba deh lo lakuin. Oke, dengan begitu lo bisa melihat informasi yang lebih faktual. Oke, tadi kita sudah bahas mengumpulkan informasi. Sekarang pertanyaan gue, dari mana informasi yang udah lo peroleh itu? Apakah situsnya terpercaya atau tidak? Nah, ini penting buat lo yang mau mengumpulkan data yang valid. Biasanya sumber yang valid itu sumber yang sudah dikenal sama banyak orang dan bereputasi dengan baik. Misal, kalau lo mau nyari-nyari berita yang valid di artikel, lo bisa kunjungi websitenya Kompas, CNN, CNBC, dan masih baik lagi. Lo juga bisa nyari di sosial media yang menurut lo itu bisa dipercaya. Lo juga penting untuk melihat sejak kapan informasi itu diterbitkannya. Jika sudah lama, kemungkinan ada yang salah. Jadi lo cari lagi info terbarunya buat menguatkan data lo. Selain di website, lo juga bisa cari di sosial media. Misal lo mau nyari tentang dunia pekerjaan, lo bisa lihat di TikToknya Kavina Mulyana.
Dan ini nggak cuma dia ya, tapi masih baik lagi. Karena dari yang udah gue lihat-lihat di video TikToknya itu, kalau dia itu bisa dipercaya dan komentarnya pun lebih banyak yang positif dibanding negatif. Dan ini menurut gue hal yang wajar karena nggak semuanya netizen itu suka sama kita. Oke, selanjutnya coba lo kenali dan pelajari berita-berita yang hoax atau palsu itu. Nggak gampang nemuin konten yang palsu atau menyesatkan lo, tapi ada ciri-cirinya, yaitu lo bisa melihat dari bahasa, emosi, dan intonasi dari konten tersebut. Biasanya konten yang hoax itu juga konten yang kemungkinan berusaha untuk menarik emosi lo daripada logika, yang juga memberikan pandangan yang terbatas tentang topik tersebut. Ini bisa lo pertimbangkan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pemikiran lo. Selanjutnya, lo bisa ngebentuk pendapat diri lo sendiri. Ingat, berpikir kritis adalah tentang berpikir secara mandiri. Jadi, setelah lo menilai semua informasi, coba bentuk kesimpulan tentang hal itu menurut versi lo. Oke, kalau gitu mau sampai kapan lo dibodohi sama orang lain? Besok, lusa, atau kapan? Udah waktunya lo buat ningkatin critical thinking biar lo tuh nggak gampang dibodohi sama orang lain. Baik, kalau lo suka sama konten ini, lo bisa like and subscribe buat ngedapetin video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you next time.